Pernah di Timur Tengah teman-teman sekalian, ada seorang anak, kata orang nakal. Kalau kami mengatakan tidak ada anak yang nakal, yang ada orang tua yang kurang sabar dalam mendidik. Yang hebat anak itu, aktifnya luar biasa. Permainannya di mana-mana, semua dipakai mainan. Ibunya satu kali masak, karena suaminya mau kedatangan tamu. Begitu masak, sudah bagus, siap dihidangkan. Tiba-tiba anaknya datang, bawa mainan, mainannya pasir, teriak-teriak, umi, 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 ibu, 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 ditaburkan pasirnya di makanan yang sudah jadi itu. Beng. Kisah nyata, bukan rekayasa. Pertanyaan saya, ibu, kalau suami kedatangan tamu, ibu masak tuh. Tamu udah mau datang, masakan sudah jadi. Anak ibu datang yang 5 tahun, masya Allah, yang disayang-sayang itu bawa pasir, mama, siram semua masakan. Pertanyaan saya, bagaimana respon ibu pada saat itu? Tuh. Kalau ibu nggak tahu konsep ini, wah, pasti nggak enak nih. Kamu ya, anak siapa sih? Oh, anak siapa? Dia yang ngandung, dia yang nyusuin. Tanya anak siapa? Pergi kamu dari sini. Oh, pergi. Coba lihat, apa yang dikatakan oleh ibu yang ini? Dalam keadaan emosinya meluap, diarahkan kepada doa. Anta idhab ilal haram takun imaman fi. Kamu ini pergi kamu ke Masjidil Haram sana, jadi imam di sana. Anak kecil datang bawa pasir, nyiram masakan ibunya yang sudah jadi, meluap perasaan di ibunya. Kata ibunya, dia paham rumus ini. Pergi ke Masjidil Haram jadi imam ya. Allahu Akbar. Dia tahu makanan bisa diganti, tapi anak gak ada yang bisa diganti. Awas, hati-hati. Awas para ayah juga, awas. Ibu, jangan karena main WA kemudian anak rewel, tiba-tiba Anda menjewer anaknya. Yang dibanting tuh WA-nya. Jangan WA anak ambil, jangan WA Anda ambil, anak di WO. Bukan Anda jewer anaknya, handphone yang dibanting. Karena tugas Anda kepada anak lebih penting dibandingkan tugas Anda WA-an. Balik sini. Jadi imam di sana ya. Apa yang terjadi? Kemudian hari anak itu benar-benar jadi imam di Masjidil Haram. Bahkan sekarang beliau ketua dewa imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dialah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ibu tuh doa. Yang kedua, saya tutup. Tenang Bu ya, ini masih ada 3 poin lagi ya. Kita simpan dulu. Yang kedua, berdoa dengan bahasa yang menyentuh. Dalam Al-Quran itu setiap doa selalu diungkapkan dengan kalimat yang menyentuh. Sedangkan Allah Maha Perasa. Sedangkan perempuan, khususnya seorang ibu, nilai rasanya lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Maka ibu cari bahasa yang menyentuh. Misal, ini kasus nyata. Saya dulu pernah mengasuh satu pesantren, kedatangan seorang ibu. Dia adukan anaknya. Ustadz, anak saya itu susah sholatnya. Sulit, ibu sudah ingatkan. Sudah. Berapa kali? Sering. Sudah Bu, ibu nggak usah ingatkan lagi. Nanti malam ini ibu bangun sholat tahajud di kamar anak ibu saat dia tertidur. Kemudian ibu berdoa kepada Allah, minta. Cara berdoanya, mohonkan kepada Allah dengan segala fungsi keibuan ibu. Katakan, ya Allah, Engkau yang menitipkan anak ini kepada saya, bukan kepada ibu yang lain. Engkau yang jadikan ia, ya Allah, dikandung dalam rahimku, bukan di rahim perempuan lain. Engkau yang telah tetapkan ia, ya Allah, disusui olehku, bukan oleh ibu yang lain. Engkau yang amanahkan ia kepadaku, ya Allah, untuk aku pertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Maka aku mohon kepadamu di keheningan malam ini, ya Allah, berikan aku solusi dan kemudahan untuk mendidik anak itu sehingga mudah aku pertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Rabb. Ya Allah, jangan wafatkan aku kecuali Engkau telah jadikan anak ini, ya Allah, sebagai anak yang baik dalam pandanganmu. Jangan Engkau wafatkan aku, ya Allah, kecuali Engkau telah berikan aku solusi untuk menuntaskan amanah ini, ya Rabbal Alamin. Minta hari pertama, hari kedua. Nanti setelah 3 malam, coba ibu kesini lagi, apa yang terjadi? Atau apa yang terjadi? Begitu hari yang ketiga, ibu ini datang jam 7 kurang sedikit. Dari kejauhan sudah mengeluarkan suara yang sangat kencang. Dia katakan, Ustaz, Masya Allah. Dan tangan kanannya menggenggam 1 bungkusan nasi uduk. Pagi-pagi. Ibu kenapa ceria sekali? Anak saya sudah sholat Ustaz 3 hari. Kok bisa saya bilang? Ternyata di malam yang ketiga itu dia bangun, dia peluk ibunya. Rupanya saat ibunya berdoa di malam pertama, mendengar terisak-terisakan tangisan, dia mulai tersadar tapi sambil malas-malas dia tiduran. Hari kedua mendengar tangisan-isakan, dia mulai menyentuh kepada hatinya. Hari ketiga begitu terisak, dia turun dari kasurnya, dia peluk ibundanya, dia minta maaf, dia cium kakinya.
Maafkan saya ma, maafkan saya ma, saya dengar doa mama. Saya nggak sholat itu bukan karena nggak sholat, tapi bukankah mama juga sekarang baru sholat? Bukankah ayah begitu sibuk tak pernah ngajak saya sholat dan sebagainya? Keluar kemudian unek-uneknya, keluar kalimat-kalimatnya, tapi kalimat ibu yang menyentuh itu menyentuh ke dalam sanubari. Dia katakan, saya berjanji hari ini saya akan sholat. Begitu dia katakan sudah sholat, lalu minta santri untuk mengajarkan. Kami khususkan satu orang santri mengajar. Apa yang terjadi? Sholatnya bagus, dia mulai menghafal Quran. Bahkan sejak saya pamit dari pesantren itu, hafalannya sudah 2 juz. Mungkin sekarang sudah selesai hafalan Qurannya. Anda bayangkan, dari anak yang tidak pernah sholat, doa ibu yang sangat luar biasa, dengan doa itu merubah keadaan anaknya, sampai dia bukan sekedar sholat, tapi menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Doa.